semuanya sehat. Alhamdulillah Habib Mahdi. Alhamdulillah. Suara jelas Habib? Suara jelas, suara jelas. Habib Mahdi dari mana sekarang Habib? Saya di Bali. Oh di Bali, Masya Allah. Masya Allah. Antum di Madura nggih? Ada di Sampang Habib, di rumah istri Habib. Masya Allah, Masya Allah. Nah. Minta doanya pengantin baru Habib. Masya Allah, Allah yabarik fikum insya Allah. Amin, amin. Habib Mahdi. Nah. Mungkin bisa kita mulai. Insya Allah. Pembahasan kita malam hari ini. Marhaba, bismillah Sidin Habib Mahdi. Pertama Habib, dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk ke kolom story saya kemarin ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang ingin mengetahui lebih dekat ya, lebih banyak tentang Sidin Habib Umar. Sama seperti tema yang kita bahas dengan Habib Syawgi kemarin, Habib, tema kita pada malam hari ini adalah mengenal lebih dekat Habib Umar dan menteladani akhlak-akhlak beliau, menteladani sirah-sirah beliau. Dan insya Allah malam hari ini kita sedang berbicara dengan sosok yang tepat. Tentunya antum pasti lebih tahu bagaimana Habib Umar, bagaimana akhlak-akhlak beliau, bagaimana sifat-sifat beliau. Pertanyaan pertama dari kawan-kawan yang banyak ditanyakan kepada saya, berapa tahun Habib Mahdi berkhidmah kepada Habib Umar dan bagaimana ceritanya, awal mulanya kok Habib Mahdi bisa berkhidmah ke Habib Umar? Apakah dipilih atau Habib Mahdi mengajukan permintaan atau bagaimana? Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai Gus ya. Silakan Habib. Bismillah. Jadi pertama kali saya datang ke Tarim itu pada tahun 2009. Jadi kurang lebih sampai rentang waktu sekitar 8 tahun sampai 2017 saya pulang ke Indonesia. Dan cerita saya bisa khidmat kepada Habib Umar ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ngiring Habib Umar, bisa khidmat sama beliau. Cuman kalau saya ingat-ingat kembali itu bermula pada tahun 2008 kalau tidak salah, ketika saya lulus dari Pondok Dalwa tahun 2007 saya lulus daripada Pondok Dalwa. Kemudian pada tahun 2008 saya punya paman yang juga alumni Darul Mustafa angkatan pertama, Al-Habib Sodik bin Hasan Baharun. Itu beliau mengatakan kepada Habib Umar di sela-sela pertemuannya di Indonesia bahwasanya ponakan saya Habib Ibn Karimati saya ta'ala mindaku akan belajar sama antum di Tari. Kemudian Habib Umar merespon permintaan tersebut. Ya sudah, suruh berangkat ke Tarim, kata Habib Umar. Di tahun yang sama ada kesempatan untuk Habib Umar berkunjung ke Bali. Itu adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi warga muslim di Provinsi Bali, dan itu atas bantuan dan jasa Al-Habib Munzir Al-Musawa, yang mana mengusahakan supaya Habib Umar bisa transit, sebab Habib Umar akan berangkat ke Australia. Jadi di tengah perjalanan bagaimana Habib Umar yang bisa transit ke Bali. Kemudian di situ direncanakan. Jadi kami merencanakan bahwasanya kami itu ingin berjumpa dengan Habib Umar di Bali. Dan itu juga permintaan daripada walidati Umi Ana, paling tidak Mahdi ini bisa ketemu sama Habib Umar walaupun sebentar aja. Ingatkan Habib Umar bahwasanya ini loh Habib, ponakannya Habib Sodik Baharun yang ingin berangkat ke kota Tarim. Cuman itu saja permintaan daripada Umi Ana. Dan subhanallah, ternyata ketika Habib Umar betul-betul bisa datang ke Pulau Dewata, tepatnya di Masjid Ihsan di dekatnya Bali Beach, hotel pertama di Bali. Itu subhanallah ternyata
ternyata animo masyarakat, antusiasme masyarakat itu begitu besar. Itu tahun 2008. Jadi keinginan kami untuk sekedar berjumpa dengan Habib Umar itu tidak kesampaian. Melihat animo masyarakat, bahkan di situ ada saya punya paman, itu Habib Thalib As-Sekaf, Haji Badruddin yang merupakan ketua MR saat itu, mengusahakan supaya paling tidak saya ini ketemu walaupun sebentar dengan Habib Umar. Ternyata nggak bisa karena masyarakat yang begitu membludak dan keadaan kredit sehingga tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika saya pulang ke rumah, saya ceritakan kepada umi saya. Di situ tergambar sedikit daripada kekecewaan daripada umi saya gitu. Kenapa nggak bisa ketemu sama Habib Umar? Cuma takdir sudah seperti itu. Kemudian pada tahun 2009 itu alhamdulillah saya berangkat ke Kota Tarim beserta rombongan Dalwa yang dipimpin oleh saya punya paman, yaitu Habib Zain Baharun, Habib Zain bin Hasan Baharun, yang sekarang beliau menjadi mudir di Pondok Dalwa. Saya berangkat ke Hadramut beserta rombongan keluarga besar Dalwa. Itu pertama kali saya menginjakkan menginjakkan kaki di Kota Tarim. Jadi saya punya paman Habib Zain Baharun menyerahkan saya kepada Habib Umar, dan Habib Umar menerima. Saya ingat waktu itu ziarah kita ke Kota Tarim akhir bulan Sya'ban. Itu akan menjelang bulan Ramadan. Ketika rombongan keluarga saya sudah pulang ke Indonesia, maka saya yang saat itu masih baru, saya yang saat itu masih belum tahu tentang kondisi Tarim, adat istiadat Tarim, budaya Tarim seperti apa. Itu ketika ditinggalkan oleh keluarga besar saya merasa sedih. Tapi saya merasa bahagia karena Habib Umar menerima saya, bahkan menempatkan saya di rumah sebelah atas. Jadi di rumah Habib Umar itu, di bagian bawah itu rumah pribadi beliau, sedangkan tingkat yang bagian atas ya itu dikhususkan untuk para murid yang tidak tinggal di Darul Mustafa. Ya, di situ juga ada di antaranya Habib Muhsin Ali Idrus, saudara daripada Habib Hadi, itu sebagai ketua kamarnya. Terpisah dari rumah Habib Umar, akses pintunya pun beda. Saya tinggal di atas kurang lebih sekitar 3 hari di rumah Habib Umar. Kemudian 3 hari setelah saya tinggal di atas, tiba-tiba Sayyid Muhsin Ali Idrus datang kepada saya mengatakan, Mahdi, sudah mulai sekarang kamu tinggal di bawah. Kata Husin Al-Khatib, Syekh Husin Al-Khatib ini ketua rumah tangga Habib Umar di Kota Tarim. Beliau berasal dari Tarim. Syekh Husin Al-Khatib ini minta kamu untuk pindah ke bawah. Pindah ke bawah artinya pindah ke rumah Habib Umar. Kemudian saya disiapkan kamar itu tepat di sebelah ruang pertemuan daripada Habib Umar. Saya mengatakan Husin Al-Khatib kepada saya, Mahdi, Habib Umar yang minta kamu tinggal di bawah. Sekarang tugas kamu adalah kamu khidmat, kamu nerima tamu dan sebagainya. Jadi mungkin Gus yang ingin saya sampaikan di sini adalah tapi waktu itu Habib belum ikut Habib Umar kemana-mana waktu itu, cuma di rumah saja atau sudah ikut Habib Umar kemana-mana? Belum, waktu itu belum. Saya di rumah saja, dan saya cuma nerima tamu. Kalau ada Habib Umar ya saya layani beliau. Artinya saya belum mengerti bagaimana cara khidmat dan lain sebagainya. Cuman yang pertama-tama yang membuat saya itu bisa sampai menginjakkan kaki di rumah Habib Umar itu adalah barokah daripada ibu saya, umi saya, abah saya. Itu ketika melepaskan saya berangkat ke Tarim, mereka ridho kepada saya dan mendoakan saya supaya saya bisa dekat dengan Habib Umar, dan sedikit pun tidak terlintas di hati saya untuk saya bisa khidmat kepada Habib Umar. Cerita tentang khidmat khusus
yaitu Murafik Habib Umar, yaitu ketika saya menjadi asisten Habib Umar, dalam artian saya ikut Habib Umar ke undangan kemana-mana, itu adalah kejadiannya setelah bulan Ramadan. Jadi saya datang bulan Sya'ban, bulan Ramadan, habis bulan Ramadan itu bulan Syawal itu saya mulai kepada Habib Umar, dan itu atas permintaan daripada Habib Umar sendiri. Dan ini tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Artinya ini semua berkat daripada doa daripada orang tua saya, daripada umi saya, yang mengharapkan saya betul-betul dekat sama Habib Umar. Mungkin Gus Ismail, kalau boleh saya tanya kepada antum, gimana sih keadaan kita murid-murid Indonesia kalau berjumpa dengan kiai, dengan gurunya, dengan habaib di pondok? Tentu keadaannya tidak sama seperti orang-orang Arab. Orang-orang Arab terkadang ada gurunya lewat biasa, ya. Tapi kalau kita nggak bisa. Nah, kalau kita jangankan sama Habib Umar, sama guru kita, bahkan saya dengan paman saya Habib Zain Baharo, karena saya melihat semua santri seperti itu, dan juga itu kebanyakan santri di Jawa dimanapun, ketika melihat gurunya, syekhnya lewat itu berdiri. Kadang-kadang dengar suara motornya, suara mobilnya itu berdiri tanpa tahu di dalamnya ada guru kita apa tidak. Jadi kebiasaan itu terbawa oleh kami sampai kami ditarik. Jadi pada waktu itu, kalau nggak salah itu hari Senin selesai daripada ayam musid itu di pagi hari, yaitu mungkin antum masih ingat istilah uat, ya. Jadi orang Tarim itu idnya itu bukan seperti kita. Idnya mereka itu yang mereka berkunjung ke sanak keluarga, mereka saling silaturahmi itu kan setelah 6 hari mereka berpuasa ayam musid kan. Itu di hari ayam musid, setelah ayam musid itu Habib Umar masih tidak seramai sekarang. Keadaan di Tarim, keadaan di sekitar Habib Umar tidak seperti sekarang. Nah, dulu tidak ada keramaian di sekitar Habib Umar. Jadi waktu itu saya masih ingat ketika Habib Umar turun dari rumah di pagi hari untuk pergi ke Uwat, itu saya hanya ingin membukakan pintu mobil Habib Umar. Tidak ada keinginan lain selain itu. Jadi dengan niat, ya Allah, saya ini membukakan pintu mobilnya Habib Umar ini, semoga Engkau bukakan rahmat kepada saya. Ya Allah, saya bukakan pintu Habib Umar ini, semoga Engkau bukakan pintu taubat kepada saya. Hanya itu permintaan di hati saya. Gak mungkin saya mau naik mobilnya Habib Umar, iya kan? Nah, jadi ketika turun Habib Umar dan saya bukakan pintu, tanpa saya memandang wajah Habib Umar. Kenapa? Karena saya merasungkan sama Habib Umar pada waktu itu. Jadi ketika saya buka pintu mobil Habib Umar masuk, saya tutup lagi, jadi sambil saya tundukkan pandangan saya, ternyata mobil itu nggak gerak. Dan saya melihat ada isyarat dari dalam, itu supir Habib Umar. Yang saat itu supirnya masih namanya Hadi Batohan, memberikan isyarat kepada saya, masuk. Dan di mobil ada Habib Umar, serba salah saya mau masuk apa tidak. Ini pasti Habib Umar yang nyuruh, tidak mungkin Hadi akan berani nyuruh saya naik mobil Habib Umar, sedangkan Habib Umar masih ada di dalam mobil beliau. Tapi tanpa pikir panjang, ini mungkin perintah daripada guru mulia Habib Umar, saya patuh, saya naik di belakang. Sampai selesai acara saya pulang. Dan ternyata di malam harinya, saya masih ingat itu hari Senin, itu saat itu ada jalsa Itsnin. Habib Umar mengadakan jalsa Itsnin. Sebelum jalsa habis maghrib, Habib Umar itu, karena jalsa Itsnin, kajian tafsir Habib Umar itu kan selepas Isya. Selepas maghribnya Habib Umar itu ada acara di sebuah masjid yang dihadiri oleh sebagian daripada tulab. Saat itu jalsa Itsninnya masih di Suk, masih di depannya Masjid Jami, mungkin antum masih ingat Ustaz ya. Saya sampai Tarim, jalsa Itsnin udah di belakang Darul Mustafa, Habib. Darul Mustafa, ya. Dulu di lapangan Jami dulu. Iya. Waktu itu ketika selepas dari Maulid di sebuah masjid, habis maghrib, Habib Umar akan berangkat ke jalsa Itsnin naik mobil. Seperti biasa, saya bukakan pintu Habib Umar, kemudian Habib Umar masuk, saya tutup lagi.
Dan mobilnya itu sama dengan tadi pagi, nggak jalan, jalannya pelan-pelan gitu. Dan di belakang saya ini banyak santri-santri yang lain yang ingin menghadiri jalsa itu nih. Kemudian sebagian teman di sebelah saya mengatakan kepada saya, Said, kayaknya Umar tuh pengen antum naik. Saya mengatakan, nggak mungkin Hai Umar. Kemudian saya diam aja. Akhirnya mobil itu jalan. Ternyata keesokan harinya, ketika Hai Umar keesokan harinya ini subuh, ketika beliau keluar dari rumah untuk ngimamin sholat subuh, saya nunggu di luar. Ternyata Hai Umar mengatakan seperti ini kepada saya, kenapa tadi malam kamu tidak naik mobil? Karena saya masih baru dan saya belum terbiasa bicara sama Hai Umar, saya diam saja. Kemudian kata Hai Umar, ya sudah, mulai sekarang kamu naik mobil. Nah dari situ bermula saya menjadi murofik Hai Umar, ikut jadi khotim Hai Umar, kemana Hai Umar pergi saya ikut. Dari situ permulaannya. Dan di hari yang sama, setelah isyrok, saya keluar dan saya nunggu Hai Umar di sebelah mobil. Nah, sedangkan Hadi Batohan ini belum akrab sama saya, karena saya ini satu orang Indonesia dan dua karena baru sebulan di rumah Hai Umar. Ternyata Hadi Batohan ini tanya ke saya, kamu Said? Dia taunya saya Mahdi, Indonesia. Kamu Said, kata anak, nanya ke saya. Iya. Kenapa? Saya bilang, tadi malam Habib Umar nanya ke saya, Limadha Al-Hasani hadha yatla? Saya masih ingat kata-kata Hadi Batohan. Kenapa Al-Hasani? Maksudnya saya tidak ikut naik mobil kita. Kemudian Hadi juga mengulangi daripada apa yang disampaikan Hai Umar tadi subuh. Sudah mulai sekarang kamu kalau ada acara kamu ikut. Jadi ceritanya dari situ. Saya mulai ikut Hai Umar. Tapi ya, yang jelas saya merasakan khidmat. Halo? Ya, halo, jelas Habib. Nah, Habib. Jadi saya merasakan keberkahan khidmat saya kepada Hai Umar. Allah lancarkan semuanya. Ya, artinya itu saya merasa bahwasanya itu adalah berkat doa daripada orang tua saya, berkat daripada doa umi saya. Ya. Kurang lebih seperti itu, Bu Sufmi. Masya Allah, Habib. Habib Mahdi mungkin masih ingat, mungkin sekitar tahun 2015 dan 2016, saya waktu itu jadi ketua pelajar dari Madura di Darul Mustafa. Itu membuat acara juga bersama Habib Mahdi dengan tema yang sama, mengenal lebih dalam tentang Habib Umar. Nah, waktu itu Habib Mahdi, juga teman-teman mungkin banyak nggak tahu kalau Habib Mahdi ini juga punya darah Madura. Oke, saya. Ya, Habib Mahdi. Habib Mahdi asalnya Sumeneb, kemudian pindah ke Bali, benar Habib? Iya, jadi umi saya itu orang Madura, sebab kakek saya Habib Hasan Baharun yang pendiri Dalwa itu kan aslinya Sumeneb. Cuman abah saya dari Kelungkung, Bali. Jadi setelah menikah dengan abah saya, ibu saya pindah ke Bali dan jadi orang Bali. Nah, cuman biasanya kita setiap tahun kita pulang, kita punya rumah di Sumeneb, rumahnya saya punya nenek. Bahkan saya juga pernah tinggal di Sumeneb selama 4 tahun, dan berkat tinggal di Sumeneb saya bisa bahasa Madura. Dan berkat bisa bahasa Madura, saya bisa dakwah juga menggunakan bahasa Madura. Bisa berhubungan dengan orang-orang Madura. Masya Allah. Habib Mahdi tadi Habib Mahdi jelaskan kalau Habib Mahdi bisa berkhidmah dengan Habib Umar, bisa dekat dengan Habib Umar. Ini karena berkah umi, berkah doa seorang ibu. Habib Mahdi waktu itu pernah juga menceritakan kepada kami bagaimana bakti seorang Habib Umar kepada ibunya, kepada Baba Zahra. Mungkin bisa Habib Mahdi ceritakan lagi. Yang saya ingat sampai sekarang, Habib Mahdi menceritakan bahwa Habib Umar ini setiap sore selalu pergi ke rumah ibunya, membuatkan kopi dengan dirinya sendiri, menghidangkan kopi, makan mentumbuk kopinya sendiri. Apakah saya salah dengar atau memang seperti itu, Habib? Ya, seperti itu keadaannya. Jadi yang saya ingat sampai sekarang, bagaimana sosok Habib Umar yang super sibuk seperti itu, yang sangat padat jadwalnya setiap sore, setiap hari, bukan setiap minggu, setiap hari.
beliau sempatkan untuk datang ke rumah ibunda beliau. Dan ibunda beliau tinggal bersama kakanda paling tua Habib Umar, yaitu Habib Ali Masyhur yang menjadi mufti Tarim sekarang. Itu setiap hari Habib Umar itu datang ke rumah ibundanya. Kemudian yang lebih mengharukan lagi adalah saat momen Habib Umar membuatkan kopi. Nah, mungkin Gus Ismail mungkin paham juga kan masalah seperti ini. Cuman saya perlu jelaskan biar teman-teman yang lain paham apa sih istimewanya kopi Habib Umar. Ternyata cara pembuatan kopi Habib Umar tidak seperti yang kita bayangkan. Kopi instan enggak. Jadi yang dibikinkan Habib Umar untuk sang ibunda itu adalah dari kopi yang masih ada kulitnya. Jadi Habib masih berupa biji ya, Bib? Masih berupa biji, bahkan masih mentah. Itu sama Habib Umar dikupas kulitnya, ditumbuk, nanti diambilkan seperti tungku, ada pancinya dari itu pun pancinya itu dari tanah liat. Ditumbuk sedemikian rupa sampai berubah jadi serbuk, nanti diseduh sama air panas, air yang mendidih, diberikan kepada ibunya. Jadi saya melihat sebuah pelajaran gimana baktinya seorang Habib Umar yang dengan kehebatan beliau, yang dengan dakwah beliau, dengan kepadatan jadwal beliau, tapi beliau adalah seorang anak Hubabah Zahra. Dan Hubabah Zahra pun masih menganggap Habib Umar tuh anak beliau yang masih lucu dalam pandangannya, yang masih seperti dulu, yang tidak berubah sedikit. Nah kan saya sering mendengar dari luar gimana Habib Umar menghibur ibundanya. Saya masih ingat suara Habib Umar, tawa Habib Umar, dan juga keluarga-keluarga yang lain yang mahrum dengan Hubabah Zahra, gimana mereka berusaha untuk datang untuk sekedar menghibur daripada Hubabah Zahra. Dan yang menjadikan momen spesial adalah di mana keluarga tersebut bisa dengan mudah bersalaman dengan Habib Umar, jumpa dengan Habib Umar, bahkan konsultasi dengan Habib Umar di rumah Hubabah Zahra. Jadi semisal Sayyid Muhammad bin Sumait yang merupakan keponakan Habib Umar, itu dengan mudah beliau bisa mendapati Habib Umar di rumah Hubabah Zahra. Padahal kalau nggak di rumah Hubabah Zahra sulit mau cari Habib Umar, mau nanya masalah jadwal dan lain sebagainya. Jadi momen keberadaan Habib Umar di rumah ibunda beliau menjadi momen tersendiri bagi mereka. Di samping mereka berziarah kepada Hubabah Nur, mereka juga menyempatkan diri untuk sowan, untuk konsultasi, untuk minta doa kepada Habib Umar. Masya Allah, Habib Mahdi. Selain bakti Habib Umar kepada ibundanya, Habib, ini banyak teman-teman yang nanya, apa mungkin pengalaman yang paling berkesan yang pernah Habib Mahdi ketahui selama bersama Habib Umar? Mungkin ada momen yang di situ menunjukkan betapa indahnya akhlak Habib Umar atau tawaduknya beliau. Mungkin bisa ceritakan sekilas kepada kami, Habib, biar bisa kami ambil pelajarannya. Insyaallah. Kalau kita bicara tentang Habib Umar, tentu kita tidak bisa melupakan tentang sosok-sosok murid-murid Habib Umar juga. Bagaimana Duf'atul Ula, Duf'ah Thaniyah, Duf'ah Thalithah, bagaimana mereka berhasil dalam dakwah mereka dengan mereka mengambil pelajaran daripada guru mulia mereka Habib Umar. Dan ini menandakan bahwasanya jika murid-murid Habib Umar sedemikian di dalam dakwahnya, dalam pengaruhnya di tengah masyarakat, lalu bagaimana dengan Habib Umar? Pertanyaan yang sama, Gus, dan Gus mungkin lebih paham daripada saya. Seorang sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda, dan ini mungkin sering kita dengar daripada Habib Umar kalam beliau, ketika sahabat bertanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Ibunda, apakah ada momen atau kejadian akhlak Nabi Muhammad yang paling mengesankan? Maka Ibunda kita Aisyah mengatakan semuanya mengesankan. Tidak ada satu momen yang ada pada diri Rasulullah SAW melainkan semua mengesankan. Duduknya, berdirinya, jalannya, tutur katanya, tingkah lakunya, semua mengesankan. Begitupun dengan Habib Umar. Habib Umar di mata saya
seorang fakir di mata saya yang serba kurang seperti ini, saya belum pernah melihat satu sosok yang seperti Habib Umar. Mungkin saya bisa meniru cara ceramah Habib Umar, mungkin cara imamah Habib Umar, gaya Habib Umar, pidato Habib Umar. Tetapi untuk meniru tentang akhlak Habib Umar, tentang hati, qalb yang dimiliki Habib Umar itu susah. Jadi kalau saya bisa katakan, semua momen saya bersama Habib Umar semua mengesankan. Semua apa yang beliau lakukan bermuatan atau bernilai tarbiyah. Semua mendidik. Dan di antara yang paling menonjol dari sosok beliau adalah Jabrul Khatir. Ya, Jabrul Khatir, maksudnya beliau ini selalu nyampaikan hajatnya orang. Pernah ada satu ketika, ada satu momen menjaga perasaan orang, menjaga perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang, ya. Pernah satu ketika Habib Umar ini dalam artian selalu memperhatikan si fulan ini. Kalau fulan ini ngundang Habib Umar, maka Umar akan datang. Ketika fulan ini bicara akan diperhatikan sama Habib Umar. Sampai Said Umar bin Faqih itu tanya sama Habib Umar, Habib, kenapa kita lihat antum ini kok perhatian kepada si fulan? Saya sampai ingat sampai sekarang apa yang beliau katakan. Kata Habib Umar, ma'ubidullah afdal min jabril khawatir. Artinya tidak ada ibadah di sisi Allah yang lebih baik daripada kita menjaga perasaan orang lain, kita nyampaikan hajatnya orang lain. Jadi dari situ saya menyadari bahwasanya ibadah itu bukan hanya sekedar kita sholat, kita sedekah, namun ibadah itu juga mencakup bagaimana kita menjaga perasaan orang lain. Habib Shodiq Baharun, saya punya paman, Habib Shodiq bin Hasan Baharun, yang sering beliau berkata, menceritakan tentang Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Dan ini juga mungkin sering kita dengar dari darasnya Habib Umar. Ketika Allah Ta'ala muji Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah kembali. Tapi apa kata Allah Ta'ala? Satu suap yang kamu berikan kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada engkau bangun Ka'bah. Bahkan dikatakan menyakiti hatinya orang mukmin lebih dahsyat dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Jadi itu yang saya pelajari daripada Habib Umar, bagaimana kita berusaha untuk selalu menjaga perasaan orang lain walaupun itu sangat sulit. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkat daripada beliau, kita semua yang bernisbah kepada beliau, yang berintimak kepada beliau, bisa mengambil ibrah daripada akhlak dan teladan Habib Umar. Masya Allah.